Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Tania akan menjelaskan perkembangan komponen software. Software atau perangkat lunak adalah data yang disimpan pada media penyimpanan data permanen, seperti hard disk, disket, dan CDR. Perangkat lunak ini dibuat untuk menjalankan perangkat keras komputer sehingga dapat berjalan sesuai dengan fungsi yang diinginkan. Selanjutnya yaitu perkembangan software komputer. Perkembangan software komputer dibagi dalam beberapa era, yaitu yang pertama, era pioner. Pada era pioner ini, bentuk software komputer pada awalnya adalah sambungan-sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer. Cara dalam mengakses komputer ialah dengan menggunakan punch card, yaitu kartu yang dilubangi. Penggunaan komputer saat itu masih dilakukan secara langsung. Dan di era ini, software komputer merupakan satu kesatuan dengan sebuah hardware komputer. Yang kedua yaitu era stabil. Pada masa era stabil ini, baris-baris perintah software komputer yang dijalankan oleh komputer bukan lagi satu-satu, tetapi sudah banyak proses yang dilakukan secara bersamaan. Software komputer pada masa era ini juga mampu menyelesaikan banyak pengguna dan secara cepat serta langsung, dan di era ini jugalah mulai dikenal sistem basis data dengan memisahkan antara program dan data. Yang ketiga yaitu era mikro. Pada era mikro ini, software komputer dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu software system, software aplikasi, dan language software atau bahasa pemrograman. Yang keempat yaitu era modern. Pada masa era modern ini, software komputer tidak hanya untuk sebuah komputer, tetapi sebuah handphone pun telah dilengkapi oleh sebuah software system, seperti Android, Symbian, dan lain-lain. Tingkat kecerdasan yang ditunjukkan oleh software komputer pun semakin meningkat. Selain permasalahan teknis, software komputer sekarang juga mulai bisa mengenal suara dan gambar. Selanjutnya yaitu macam-macam perangkat lunak komputer. Yang pertama, sistem operasi komputer. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengatur fungsi dasar dari sebuah komputer. Sistem operasi bertugas melakukan kontrol pada semua aplikasi program pada komputer termasuk pengaturan perangkat keras dan sistem input-output. Contoh sistem operasi yaitu yang pertama Microsoft DOS, Microsoft Windows, Ubuntu atau Linux, dan Macintosh. Yang pertama yaitu Microsoft DOS dan Microsoft Windows. Sistem operasi mulai memasuki dunia komputer rumah tangga setelah adanya Microsoft DOS dari perusahaan software Microsoft. Sistem operasi ini belum menunjang penggunaan komputer. Secara banyak tugas dan sistem operasi baru memasuki dunia multitasking setelah Microsoft merilis sistem operasi baru dengan nama Microsoft Windows. Nah, Microsoft Windows itu terus berkembang pesat sehingga merajai pasar perangkat lunak dunia. Selanjutnya yaitu Macintosh dari Apple. Selain Microsoft, perusahaan perangkat lunak yang lain adalah Apple dari produknya yang dilabeli dengan nama Macintosh Operating System atau Mac-OS. Mac-OS pertama diluncurkan pada tahun 1984 untuk menjalankan komputer Apple yang diberi nama Macintosh. Sistem operasi ini tidak kompatibel dengan komputer buatan IBM. Selanjutnya yaitu Linux dan OpenSource. Dua sistem operasi yang disebutkan di atas adalah sistem operasi berbayar. Artinya, kita harus membelinya untuk dapat menempatkan sistem operasi tersebut ke dalam komputer pribadi kita. Nah, pada tahun 1991 muncul wacana membuat sistem operasi dari kode unik. Gagasan ini diawali oleh mahasiswa Inggris yang bernama Linus
Torvald. Sistem operasi yang dihasilkan oleh proyek ini kemudian disebut dengan Linux karena sifatnya yang gratis dan kode program yang terbuka. Maka Linux menjadi berkembang dan menjalar ke seluruh dunia. Yang kedua yaitu program aplikasi. Program aplikasi bersifat lebih khusus jika dibandingkan dengan sistem operasi. Perangkat lunak ini secara khusus menangani kebutuhan pekerjaan dari pengguna seperti mengetik, membuat tabel, memainkan musik, memutar video, dan browsing internet, atau interkoneksi dengan sesama komputer lokal. Masing-masing program aplikasi komputer dibuat dan dikembangkan secara khusus pada bidangnya masing-masing. Aplikasi perkantoran yang terkenal adalah produk Microsoft, yaitu Microsoft Office. Contoh aplikasi komputer yang lain. Yang pertama, aplikasi gratis seperti CorelDRAW, Photoshop, dan ACDC. Yang kedua yaitu aplikasi multimedia seperti Windows Media Player, Winamp, dan Power DVD. Yang ketiga yaitu aplikasi browser seperti Mozilla Firefox, Google Chrome, dan Internet Explorer. Yang keempat yaitu aplikasi program seperti Visual Studio dan Delphi. Yang kelima yaitu aplikasi web designer seperti Dreamweaver dan Frontpage. Yang ketiga yaitu program language atau bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan untaian kata-kata berupa instruksi atau perintah-perintah yang biasa terdiri dari banyak baris yang bisa dimengerti oleh komputer. Bahasa pemrograman ini wajib dikuasai oleh seorang developer agar dapat membangun sebuah aplikasi atau software. Contohnya seperti PHP, Java, Microsoft Visual Basic. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.